Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan melanjutkan materinya kembali. Sebelum melanjutkan, pastikan langkah-langkah pada pertemuan sebelumnya sudah dipahami dan berjalan dengan baik tanpa terdapat kendala. Dan pastikan juga setiap ubahan sudah dikomit dan di-push ke akun GitHub kalian masing-masing. Apa saja yang perlu kalian pastikan? Silakan kalian masuk ke dalam project Siska masing-masing. Pastikan kalian sudah merubah tampilan login sehingga memiliki ciri Siska. Kemudian lakukan login pada aplikasinya. Oke, setelah masuk, pastikan di area sidebar ini kalian sudah melakukan ubahan sehingga seperti yang terlihat di layar. Di sini ada data master, isinya adalah agama dan wilayah. Kemudian ada data master untuk akademik, isinya adalah fakultas, prodi, dosen, dan seterusnya. Pastikan juga kalian sudah menambahkan icon-icon yang menurut kalian sesuai ya, menggunakan font awesome. Silakan yang ini juga sudah ditambahkan icon-iconnya. Selanjutnya pada pembelajaran kali ini kita akan berusaha untuk yang pertama adalah memahami ORM ya, yaitu Object Relation Mapping, yang mana YII 2 menggunakan ORM Active Record. Kemudian yang kedua adalah memahami cara menggunakan G untuk membuat feature CRUD, Create, Read, Update, Delete pada model. Kemudian kita akan berusaha memahami struktur berkas dan routing yang dibuat oleh G. Kemudian yang keempat adalah kita akan membuat CRUD ya untuk model fakultas dan prodi. Kemudian yang terakhir kita akan membuat CRUD untuk model-model yang lainnya seperti wilayah, agama, status dosen, jenjang pendidikan, dan universitas. Yang mana pada model-model tersebut nanti akan menjadi latihan bagi kalian ya, sehingga kalian akan memahami bagaimana cara membuat CRUD menggunakan G pada aplikasi YII 2. Kita akan bahas sebentar apa itu ORM. Jadi teman-teman semua, YII 2 itu menggunakan ORM Active Record yang mana bertugas untuk mengakses dan memanipulasi basis data. Dengan ORM ini ya teman-teman, masing-masing baris atau row atau record atau relation pada sebuah entitas akan dimodelkan atau dipetakan ya menggunakan ORM Active Record ini menjadi sebuah kelas atau objek. Jadi kita lihat di sini ada entitas fakultas gitu ya, memiliki beberapa atribut, antara lain adalah ID dengan tipe integer, kode dengan tipe variabel char, kemudian nama fakultas dengan tipe variabel char juga. Nanti akan dipetakan oleh ORM Active Record menjadi sebuah kelas atau nanti akan kita gunakan untuk mewujudkan objek yang berisi properti sama dengan atribut yang ada pada entitas fakultas tersebut. Namun nanti Active Record ini ya akan memiliki beberapa metode-metode bawaan yang mana masing-masing memiliki tujuan tertentu. Kita juga nanti dapat menambahkan metode-metode custom ya yang akan kita buat ya untuk memanipulasi maupun mengakses basis data tersebut melalui Active Record. Untuk mengetahui apa itu Active Record lebih lanjut, bisa kalian datangi ke link berikut. Yang perlu teman-teman ketahui pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membuat dua model ya yang kita petakan dari dua entitas yaitu fakultas dan prodi. Di sini kalau kita gambarkan fakultas itu memiliki hubungan one to many. Maksudnya nanti dalam satu fakultas ini akan memiliki satu atau lebih prodi. Sedangkan fakultas sendiri akan memiliki atribut dengan nama ID, ya kemudian kode, kemudian nama fakultasnya. ID memiliki tipe small integer dan ini akan menjadi primary key-nya. Kemudian
kode memiliki tipe variabel karakter, kemudian nama fakultas juga akan memiliki tipe variabel karakter. Demikian juga dengan prodi ya, dia akan memiliki atribut antara lain ID, kode, nama prodi, dan di sini ada fakultas ID yang merupakan kunci asing yang merujuk pada entitas fakultas. Jadi nanti ini ada hubungan antara fakultas dengan prodi yang menunjukkan bahwa satu fakultas dapat memiliki satu atau lebih. Jadi hubungannya itu ya teman-teman. Ini perlu kalian pahami dengan baik sehingga nanti ketika kita belajar tentang active record, kalian tidak akan kebingungan. Untuk lebih jelasnya, hubungan antara entitas-entitas yang akan kita pakai pada Project Siska, silakan kalian pelajari berkas MySQL Workbench yang sudah saya sediakan. Untuk mengaktifkan GUI, kalian bisa buka aplikasi Siska kalian, kemudian di sini ada link yang sudah kita sediakan pada perkuliahan-perkuliahan sebelumnya. Tinggal kita klik saja. Kemudian akan muncul GUI Code Generator. Jadi GUI ini adalah code generator miliknya YII ya. Di sini terlihat ada beberapa generator standar yang sudah diberikan oleh GUI, yaitu model generator. Ini digunakan untuk membuat model. Kemudian ada CRUD generator, akan kita gunakan untuk membuat CRUD. Kemudian ada controller, untuk membuat controller. Kemudian form generator untuk membuat form, modul generator untuk membuat modul, dan extension generator untuk membuat file-file yang dibutuhkan untuk membuat extension. Di sini nanti kita akan menggunakan dua generator, yaitu model generator dan CRUD generator. Baiklah teman-teman, kita akan melakukan CRUD ya pada entitas fakultas dan prodi. Sebelumnya kalian import dulu SQL script-nya pada file fakultasprodi.sql. Silakan kalian download pada repository. Kita import SQL menggunakan phpMyAdmin. Kalian klik import, kemudian choose file. Kita pilih filenya. Kalian pilih fakultasprodi.sql ya. Kita open, kemudian yang bawahnya kita biarkan aja semua. Kita import teman-teman. Oke, pastikan berhasil ya, tidak ada yang gagal. Nah, di sini kita akan membuat dua tabel ya, tabel fakultas dan tabel prodi. Tabel fakultas akan berisi atribut ya, ID, kode, dan nama fakultas. Kemudian sudah ada recordnya. Di sini saya sudah memasukkan satu buah record, yaitu FKIP dengan nama fakultas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian pada prodi terlihat ada atribut ID, kode, nama prodi, dan kunci asing ya, yang merujuk pada ID dari prodi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, jadi di sini terlihat bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki prodi PGSD, PEMAT, PEBIN, dan PPI. Yang masing-masing memiliki primary key ya. Di sini primary key-nya itu auto increment, sehingga kita ketika memasukkan data baru, cukup memasukkan kode dan nama prodi saja. Nanti ID-nya sudah ter-auto increment. Setelah memastikan kita berhasil mengimpor SQL-nya ya, kita lanjut. Kita akan membuat CRUD untuk model fakultas terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan CRUD dengan CRUD generator, kita harus membuat modelnya terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat model menggunakan model generator. Silakan kembali ke G, kemudian kita klik Start pada model generator. Di sini terlihat ya, ada beberapa generator yang tadi ditampilkan, sudah menjadi sidebar, sehingga ketika kita ingin mengakses tinggal klik saja, tidak perlu kembali ke menu sebelumnya. Di sini di model generator ya teman-teman, dia akan otomatis membaca basis data. Jadi di sini ada DB ya, database. Nah, sehingga nanti ketika kita ingin membuat modelnya, kita tinggal memilih tabelnya yang mana. Di sini saya akan membuat tabel fakultas. Jadi model fakultas dari entitas yang ada pada basis data Siska.
Kemudian lainnya dibiarkan saja ya. Namespace perlu dirubah karena kita ada di aplikasi Siska, maka kita rubah Siska \models. Base class biasa, ya nggak usah dirubah. Relation di all relation. Kemudian generate junction relationnya via tabel saja. Kemudian pastikan dua ini tercentang. Terakhir kita kasih, ini sudah otomatis ya teman-teman ya. Jadi model kelasnya ini sama G itu akan dibuat secara otomatis. Karena untuk membuat kelas itu ada aturan yang tidak tertulis menggunakan huruf kapital pada huruf pertama dari nama modelnya. Sehingga nama modelnya tetap sama dengan entitasnya, cuma hurufnya menggunakan kapital di awal masing-masing katanya. Oke, pastikan seperti ini ya teman-teman. Ini saya tutup dulu aja. Kemudian kita lakukan preview. Ya, nanti di sini terlihat bahwa G ini akan membuat satu buah file ya. Di sini akan meng-create satu buah file. Kalau kita ingin lihat isinya, kita tinggal klik saja. Nah, nanti isinya seperti ini. Dia akan ditaruh di namespace Siska model, kemudian dia menggunakan active record, kemudian nama tabelnya fakultas, kemudian ada rules ini ya teman-teman. Ini rules ini akan mengikuti dari ketentuan yang kita buat ketika kita membuat basis data. Seperti misalnya ya, kode dan nama fakultas itu required ya. Maksudnya apa? Maksudnya ini wajib diisi. Nanti kalian lihat ya, di form nanti kalau field kode dan nama fakultas tidak diisi, maka formnya akan memunculkan error. Kemudian kode, ya kode kan di entitasnya memiliki tipe varchar ya. Karena di PHP tidak memiliki tipe varchar, adanya string ya. Tapi dibatasin maksimal 10 karakter. Demikian juga dengan nama fakultas, dia string, kemudian maksimal 50. Kemudian kode ya, kode ini menjadi primary key, sehingga akan tertulis unique di sini. Kemudian yang unik juga adalah nama fakultas. Jadi tidak ada dua atau lebih nama fakultas yang sama dalam satu universitas. Kemudian ada beberapa metode yang di-generate oleh G juga, termasuk atribut label ya. Ini gunanya adalah untuk menampilkan atribut di dalam view ya. Jadi nanti yang kita gunakan bukan nama atributnya, tetapi sudah berupa string yang bisa kita sesuaikan namanya. Kemudian secara otomatis dia akan membuat relasi ya. Kemudian yang terakhir, dia akan membuat sebuah hubungan karena kita tahu bahwa fakultas itu memiliki beberapa prodi, maka kita bisa mengambil prodi-prodi tersebut menggunakan metode ini. Oke, pastikan ini sudah terpreview ya, tapi ini belum di-generate ya teman-teman ya. Kemudian baru kita klik generate. Nah, kalau sudah tergenerate, maka di sini akan muncul ya bahwa kita sudah berhasil mengenerate, kemudian ditaruh di Siska model fakultas. Coba kita lihat apakah model fakultas sudah tergenerate di dalam project kita. Kita buka Siska, kemudian models ya. Di sini sudah ada fakultas ya teman-teman ya. Ini fakultas.php. Ini merupakan model fakultas yang diturunkan dari kelas active record. Oke, semacam ini. Setelah itu ya, kita lanjutkan mengenerate CRUD-nya, teman-teman. Kita kembali ke G, kemudian kita klik CRUD generatornya. Nah, di sini kita wajib masukkan model kelasnya, kemudian search model class, controller class, yang lainnya mah dibiarkan saja. Kita masukkan ya, untuk fakultas kan tadi ada di Siska pakai backslash ya, teman-teman ya. Jadi tidak boleh pakai garis miring, tapi garis miring yang terbalik. Kita masukkan saja model yang baru kita buat, yaitu model fakultas. Kalau di sini modelnya tidak ada, nanti G-nya akan memberikan pesan error. Kemudian untuk search model kelasnya, kita copas saja. Ya, untuk sementara kita gunakan default saja ya, yaitu dengan menambahkan kata search di belakang fakultasnya. Kemudian untuk controller kita masukkan ke Siska \controllernya ya. Controllers. Jangan lupa ada S-nya ya teman-teman ya.
Jadi kita biasakan untuk memasukkan masing-masing kelas ke dalam masing-masing bagian ya, karena kita menggunakan pola desain MVC. Kemudian khusus untuk controller, kita wajib mengakhiri masing-masing nama kelasnya dengan kata controller. Viewport kita biarkan, iWeb controller kita biarkan. Kemudian widget yang digunakan pada index, kita gunakan grid view terlebih dahulu. Kalau kalian ingin mencoba list view, silakan dicoba ya. Tapi ini di awal kita gunakan grid view terlebih dahulu, kemudian enable pagex-nya ya kita aktifkan saja. Kemudian seperti biasa kita lakukan preview ya. Di sini akan di-generate 8 file ya. Yang mana dia akan membuat di Siska controllers itu ada fakultas controller.php yang mana ini merupakan routingnya ya, merupakan controller. Kemudian di sini kalian lihat nih ada index ya. Ini index untuk menampilkan semua data dalam bentuk tergantung ya. Bisa list view atau grid view, tapi di sini kita menggunakan grid view. Kemudian ini kalau ingin melihat masing-masing datanya ya, action view. Kemudian create ini untuk membuat data. Kemudian update ini untuk mengupdate data. Kemudian delete untuk menghapus. Kemudian find model ini untuk mencari. Ya, jadi CRUD-nya sudah diwakili pada masing-masing metode yang ada di controller ya. Di sini D-nya ada delete, kemudian U-nya ada update, kemudian C-nya ada create, kemudian read-nya itu ada view. Kemudian file kedua ada fakultas search ya, ini berguna untuk melakukan searching model untuk searchingnya, karena kita nanti akan masukkan ke dalam form gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada view ya. View-nya ini mewakili dari masing-masing CRUD tadi. Ya, C-nya itu create ya, nanti diwakili oleh view fakultas create.php. Kemudian read-nya itu melalui view fakultas view.php. Kemudian update-nya melalui view fakultas update. Nah, delete-nya itu ya nanti kalau delete kan tidak ada tampilannya ya, jadi dia langsung dihapus saja. Kemudian index ini khusus ya untuk menampilkan semua datanya berupa detail view atau list view. Ini pastikan kalian create semua ya, karena ini belum ada file-file tersebut. Kalau sudah ada, nanti di sini ada keterangan override ya. Ini nggak apa, create saja, kalian generate. Oke, ini sudah di-generate ya. Sudah berhasil men-generate 8 file ini. Kembali kita pastikan ya, apakah file-file tersebut telah berhasil di-generate. Pertama kita lihat di model ini ada fakultas search ya. Yang sebelumnya kan kita buat model fakultas. Ketika kita membuat CRUD, kita membuat fakultas search. Kemudian di controller sudah ada fakultas controller ya. Kemudian di view-nya ya sudah ada fakultas. Kemudian dengan form-formnya ya. Kalau sudah tergenerate semua, kita coba ya teman-teman. Kita coba di URL-nya, kita masukkan routing berupa fakultas seperti ini ya. Oke, maka akan ditampilkan view di awal ya. Yang dijalankan adalah action index. Jadi ketika kita memasukkan URL yang seperti ini, akan dijalankan action index. Kita lihat action index itu dia melakukan apa. Ya, pertama dia akan membuat search model. Nah, ini nanti akan saya jelaskan khusus ya. Kemudian dia hanya merender indeks dengan memasukkan data providernya yang merupakan active record itu tadi ya. Itu ke dalam view index. Kalau kita lihat view index di sini menggunakan grid view. Di sini ada grid view, kemudian grid view ini kita konfigurasi untuk menerima datanya dari data provider ya, yang dilemparkan oleh action index. Kemudian yang ditampilkan adalah ini ya, ada ID, kode, dan nama fakultas. Jadi ini ID ya teman-teman, di sini juga ada ID, kode juga ada kode, nama fakultas juga ada nama fakultas. Kemudian yang ini itu adalah action ya. Ini saya tambahkan aja. Ya, ini adalah action.
Yang mana action ini terdiri atas ini untuk read ya, untuk view atau read, kemudian ini untuk update ya, kemudian yang tanda bak sampah ini untuk delete. Jadi ini adalah routing untuk controller action index. Kalau kita ingin membuat fakultas, kita klik aja di sini, maka dia akan membuat form untuk memasukkan data fakultas. Bentuknya seperti di layar ya. Nanti yang akan dijalankan, kita lihat ya, di fakultas controller. Jadi action create ini ya, dia akan membuat satu model fakultas ya, isinya kosong. Kemudian dia akan ngecek ya, apakah request-nya berupa post. Kalau dia request-nya berupa post, berarti melakukan penambahan data. Kalau kita hanya membuat baru, maka yang ini akan di-skip, kemudian akan merender view yang create. Yang mana view create ini ada di view fakultas kemudian create. Dia akan menampilkan form. Nah, di sini dia merender form. Ingat ya, kalau kita membuat view, kemudian view tersebut menjadi bagian dari view lain, ada aturan kita kasih underscore di awal file. Kita lihat form isinya apa. Di sini terlihat ya, formnya itu memiliki kode yang diisikan melalui text box. Jadi text box ini menggunakan metode text input. Kemudian nama fakultas juga text input. Kemudian di sini ada max length-nya, dia berarti akan mengecek panjang dari teksnya ya. Yang mana true ini dia akan mengecek di dalam model fakultas apakah kode ini melebihi 10 karakter apa tidak, dan nama fakultas ini akan melebihi 50 karakter apa tidak. Kemudian ini teman-teman ya, yang rules ini nanti akan menjadi aturan pada form. Jadi nih, kalau ini kita tidak isi ya, kemudian juga tidak isi, maka dia tidak akan bisa kita save karena masih ada error. Errornya adalah apa? Ini tidak boleh kosong karena aturannya adalah required ya, dibutuhkan. Jadi tidak boleh dikosongkan. Terus ini kalau kita isi ya lebih dari 10 karakter, maka dia juga akan berhenti ya di 10 karakter saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau yang nama fakultas dia bisa sampai 50 karakter. Ini tampilan dari form ya teman-teman ya. Kita skip dulu ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian ya di action ini ada view teman-teman ya. View kita klik, nah, akan muncul tampilan seperti ini. Dari mana? Dari controller pada fakultas, kemudian action view. Action view itu dia hanya akan merender file view ini. Kemudian modelnya itu berupa objek active record, yaitu fakultas dengan ID yang dimasukkan menjadi parameter. Jadi di atas ini kelihatan ya teman-teman ya. Ada root, kemudian fakultas /view, kemudian ID-nya 1. Maka dia akan menampilkan fakultas dengan primary key 1. View yang dijalankan adalah ini, view ya. Maka di sini akan terlihat bahwa dia akan membuat kelas button. Ini yang update, ini yang delete, kemudian dia menggunakan widget detail view. Jadi yang bawah ini widget detail view, yang kita isi data provider menggunakan model yang dilempar oleh action view. Kita lanjut terlebih dahulu ya. Di sini ada edit ya teman-teman ya, atau update. Update ini kalau kita klik, dia akan menampilkan form yang sama persis dengan create ya teman-teman ya, tetapi sudah ada isinya. Gitu ya, FKIP dan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Lah, kenapa dia sudah ada isinya ya teman-teman? Ini hasil dari kita cari dulu modelnya dengan ID tersebut, kemudian kita render di sini ya. Untuk saat ini kita biarkan terlebih dahulu. Kemudian terakhir di sini ada delete ya teman-teman. Kalau kita klik ini, maka akan dijalankan action delete, yang mana dia akan mencari model tersebut, kemudian dihapus, kemudian kembali ke indeks. Nah, ini kalau kita pencet delete, error teman-teman nih. Ya, kita delete, kita oke, maka akan error. Kenapa error?
Karena Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini sudah memiliki prodi. Jadi kalau kita ingin menghapus, kita hapus dulu prodinya, baru berhasil. Makanya integritas ini penting ya ketika kalian mendesain basis data pertama kali. Ini kita biarkan dulu ya, nanti ada penjelasan atau teknik-teknik agar pengguna itu nyaman ya menggunakan aplikasi yang kita buat. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman cara membuat model dan CRUD pada model fakultas. Kemudian kita akan membuat feature CRUD juga pada model prodi ya teman-teman dengan bantuan G. Kita kembali ke G ya, kita buat dulu model untuk prodi. Kita pilih tabelnya prodi, kemudian model class name-nya sudah otomatis dibuat ya. Kita biarkan saja. Pastikan namespace-nya ada di Siska /models. Kemudian ini kita biarkan. Oke, kita preview. Kita cek filenya. Kira-kira seperti ini ya. Tadi kita lihat kan bahwa prodi ini terdiri atas 4 atribut ya. Ada ID sebagai primary key, kode dan nama prodi, serta ada kunci asing yang merujuk pada entitas fakultas. Makanya tadi ketika kita menghapus fakultas ya, itu tidak berhasil karena fakultas ini masih dihubungkan ya dengan prodi. Jadi kalau kita ingin menghapus fakultas ya, kita pastikan prodinya dihapus terlebih dahulu. Kemudian di sini ada get fakultas ya. Jadi kalau kita ingin tahu bahwa prodi tersebut masuk ke fakultas mana, menggunakan get fakultas dengan hubungan one ya. Jadi di sini ada hash one ya. Oke, kalau sudah kita generate saja. Pastikan di model sudah ada prodi seperti ini. Ini yang di-generate oleh G, sehingga kita tidak perlu repot-repot mengetik dari awal ya. Tinggal kita rubah-rubah saja atau kita tambahkan. Kita kembali ke G, kemudian kita buat CRUD untuk model prodi. Kita masukkan ya, model prodi. Kemudian search model class-nya kita coba saja, kemudian tambahkan search. Jangan lupa ini huruf S-nya menggunakan huruf kapital ya teman-teman ya. Kemudian controllernya kita buat Siska /controllers. Kemudian prodi controller. Perhatikan controllersnya itu ada S-nya ya. Kemudian prodi controller jangan lupa P-nya huruf kapital, C-nya juga huruf kapital ya. View path biarkan saja, enable pajak, kemudian kita preview. Kita pastikan dia membuat ini ya, kita generate saja. Kita lihat apakah model, controller, dan view-nya sudah dibuat. Kita lihat di sini ya, model prodi search sudah dibuat ya. Kemudian prodi controller juga sudah dibuat dengan masing-masing metodenya ya. Di sini ada index, view-nya untuk read, kemudian create ya, kemudian update, ini untuk mengupdate, kemudian delete. Nah, ini untuk mencari model tersebut. Kemudian di view-nya ya, ini teman-teman, di sini sudah ada folder baru namanya prodi yang isinya adalah berkas-berkas view untuk prodi. Mirip ya, sama dengan fakultas, terdiri atas form untuk menginput dan mengupdate, kemudian searching, create, dan seterusnya. Kita coba eksplorasi apa yang ada pada prodi ya teman-teman semua ya. Kita masukkan prodi saja di sini. Nah, maka akan muncul indeks ya berupa grid view yang isinya adalah prodi. Sama seperti fakultas ya. Ini akan ditampilkan oleh view pada prodi yaitu index.php yang mana indeks ini juga menggunakan widget grid view ya yang isinya adalah ID sama ya kode sama ini kode ya. Kemudian nama prodi. Kemudian fakultas. Nah, nanti kita akan melakukan tweaking ya. Seperti ID ini ya akan kita hidden ya. Kemudian nama prodinya akan kita panjangkan ya menjadi nama program studi. Tapi itu nanti ya, yang penting kalian tahu dulu routing dari masing-masing CRUD. Kemudian kalau kita create ya,
Nah, maka dia akan menampilkan form yang ditampilkan oleh form ini, ya berupa text box di sini ya. Nah, ada kode, ada nama prodi, ada fakultas ID. Nah, fakultas ID ini nanti yang dimasukkan bukan string ya teman-teman ya, tetapi berupa integer yang menjadi primary key-nya. Pada pertemuan berikutnya akan saya tunjukkan bagaimana cara meminimalisir agar pengguna tidak memasukkan string ya. Jadi nanti akan kita gunakan dropdown di sini. Kita lihat back lagi ya. Ini kalau kita view ini berarti menjalankan file view.php menggunakan detail view ya, widgetnya. Mulai dari ID sampai fakultas ID. Kemudian lagi kalau kita edit, ini akan menjalankan view prodi untuk update ya, yang mana dia akan mengenerate form juga seperti create. Maka hasilnya akan sama, tetapi datanya sudah terisi. Kemudian kita back, di sini ada delete ya. Kalau ini di delete berhasil teman-teman ya, karena tidak ada hubungan prodi menjadi kunci asing pada entitas yang lain. Sehingga kalau ini kita delete, kita oke juga akan terhapus. Tapi ini nggak usah kita hapus terlebih dahulu ya. Silakan kalian eksplorasi routing-routingnya tadi gitu ya teman-teman ya. Jadi CRUD itu sudah membuat model, membuat controller, dan membuat view. Masing-masing controller akan memiliki metode untuk masing-masing CRUD yang akan menampilkan data-data model menggunakan berkas-berkas pada folder view pada masing-masing modelnya. Jika kalian sudah memahami bagaimana routing pada masing-masing CRUD ya, kita sambungkan ya ke dalam link yang ada pada sidebar. Jadi nanti kalau kita klik fakultas, di sini akan muncul indeks dari fakultas. Kemudian kalau kita klik prodi, maka di kontennya akan muncul indeks dari prodi. Caranya dengan mengubah sidebar pada layout, kemudian sidebar. Ya di sini untuk menu akademik ada fakultas dan prodi. Kita masukkan URL-nya adalah fakultas untuk fakultas dan prodi untuk prodi. Kembali ke browser, kita refresh. Nah, sehingga ketika kita mengklik fakultas, akan muncul indeks fakultas. Kemudian kalau kita ngeklik prodi, maka akan muncul indeks prodi. Kemudian langkah berikutnya, menambahkan beberapa fakultas dan prodi ya teman-teman ya. Sambil kita pelajari juga cara kerja pola desain MVC-nya. Di sini kita akan lakukan beberapa ubahan pada form. Nah, namun di G yang terbaru ini ternyata sudah dilakukan ubahan ya, jadi kita tidak perlu menghilangkan primary key-nya karena ternyata secara otomatis sudah dihilangkan primary key-nya dari form ya. Karena kan nanti DBMS-nya yang akan membuat primary key-nya secara otomatis menggunakan auto increment. Kemudian ada invalid feedback ya teman-teman ya, jika yang diisikan dalam form tidak sesuai dengan rules pada kelas modelnya. Tadi saya sudah jelaskan sekilas ya teman-teman ya. Di sini ada rules. Nah, ini akan memeriksa apa yang akan diisikan oleh pengguna. Ya, karena kode ini wajib diisi ya, ini required, maka dia akan memunculkan invalid feedback. Nah, nanti invalid feedback ini kan dalam bahasa Inggris ya teman-teman ya. Ini akan kita ubah ke dalam bahasa Indonesia. Caranya dengan menambahkan konfigurasi baru pada config, kemudian main. Kita tambahkan bawah param sini, kita tambahkan language adalah Indonesia. Kemudian time zone adalah Asia/Jakarta. Setelah itu kita refresh. Wah, ini ternyata salah ya. Language. Oke, kita refresh. Nah, maka errornya akan menjadi bahasa Indonesia.
Ini namanya internasionalisasi ya teman-teman ya. Ini ada topik khusus. Nanti akan saya bahas pada pembelajaran tersendiri gitu ya. Untuk saat ini silakan ikuti saja. Tambahkan pada main paling bawah setelah params ya. Itu untuk ngeset bahasa dan time zone. Kita tambahkan aja di sini keterangan setting bahasa dan time zone. Oke, teman-teman, kita tambahkan beberapa fakultas ya. Tadi sudah ada FKIP, kita tambahkan FST ya. Kita kasih nama Fakultas Sains Sains dan Teknologi. Kita save. Maka akan ada data baru ya. Kemudian kita back ya ke grid view-nya. Ada FST di sini. Kemudian kita create lagi fakultas FISIP, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Kita save. Oke ya, kita balik lagi. Kita tambahkan baru FEB, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, jadi kita memiliki 4 fakultas ya teman-teman ya, dengan masing-masing ID-nya. Jadi FKIP ID-nya 1, FST ID-nya 2, dan ini tolong diingat-ingat ya teman-teman ya. Nanti kita akan membuat beberapa prodi pada FST. Oke, kita klik ke Data Master Prodi. Di sini baru ada PGSD, kemudian PMAT, PEPIN, dan PPI, yang mana ini adalah prodi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya. Sekarang kita tambahkan. Nah, perlu teman-teman ketahui, di sini itu kita nggak boleh salah ya teman-teman ya, karena ini masih menggunakan integer. Karena kita ingin memasukkan prodi-prodi pada FST, maka kita masukkan ID-nya 2. Kita kasih nama SI ya, Sistem Informasi. Kita save, kita lihat prodinya, ya sudah ada nih SI ya, dengan fakultas ID. Kalau misalnya kalian salah memasukkan 3 ya di sini ya, misalnya kita farmasi ya, nama prodinya farmasi, tetap bisa masuk ya teman-teman ya, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan ya. Seharusnya farmasi ini masuknya sama dengan SI pada Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, ini kita edit saja ya, ini saya menyontohkan saja. Bisa terjadi kesalahan di sini. Maka untuk mengurangi kesalahan, nanti akan kita ubah fakultas ini menjadi dropdown. Cuma ini ada pada materi selanjutnya. Ini kita rubah 2 saja dulu. Ya, kemudian ya ini sudah berubah ya teman-teman ya. Kita tambahkan 3 prodi lagi ya teman-teman ya. Ada TI, Teknik Informatika. Oh, sekarang namanya Informatika saja ya. INF kodenya ya. Fakultas ID-nya 2 karena dia FST. Kemudian tambahkan lagi agribisnis 2 juga. Kita simpan. Tambahkan 1 lagi elektro ya. TE ya. Teknik Elektronika. Oke, kalau mau silakan kalian tambahkan lagi data-data yang lain ya untuk masing-masing fakultas. Sehingga kita memiliki data prodi ya, untuk sementara ada 9 prodi untuk fakultas FKIP ya dan FST. Nah, ini kalau kita lihat data fakultasnya ya. Oke, sementara seperti itu ya teman-teman. Yang penting kalian pahami dulu routingnya untuk CRUT ini. Kemudian kalian bisa menggunakan G untuk mengenerate kode minimal ya untuk masing-masing model. Oke, kita sudah mengubah region dan time zone. Untuk membuat tabel-tabel yang kita create, urutannya itu bisa menggunakan konsep MVP ya, atau Minimum Viable Products. Sehingga bisa ditunjukkan fiturnya lebih awal pada pengguna. Kemudian ya teman-teman, silakan kalian lakukan git commit ya sesering mungkin untuk masing-masing penambahan feature atau perbaikan feature atau penambahan model dan seterusnya. Kita akan lakukan commit pada git terlebih dahulu. Di sini kita lihat ada perubahan yang sangat mendasar ya, ada banyak.
kita bagi ke dalam 2 komitan untuk masing-masing model. Kita buat komitan untuk fakultas terlebih dahulu. Kita pilih yang berhubungan dengan fakultas ya. Ada fakultas PHP, fakultas search, kemudian ini yang ada di fakultas view-nya. Kemudian ya, ini sudah semua, ini prodi controllernya ya. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita staging. Setelah staging kita buat di sini ya. Tulis saja CRUD untuk model fakultas. Kita commit. Oke, sudah masuk di sini ya, CRUD model fakultas. Kemudian untuk CRUD model prodi ada di prodi controller, prodi search. Kemudian form ini ya prodi. Nah, kita staging, kita tambahkan GRUD. Sebentar. Salah nih. Nah, ini yang main tidak masuk ya. Jadi prodi controller, prodi search, kemudian view pada prodi. Kita kasih nama GRUD model prodi, kita commit. Sini udah ada ya. Kemudian ini ada main untuk merubah bahasa ya teman-teman ya. Ini kita ubah aja konfigurasi bahasa dan time zone untuk Indonesia. Kita staging, kemudian kita commit. Untuk sidebar-nya, nah ini kita ubah sidebar-nya agar bisa langsung ke indeksnya model fakultas dan prodi. Nah, ini ubah sidebar untuk fakultas dan prodi. Nah, gunakan message yang mudah dipahami sehingga kita tidak bingung apa yang sudah kita kerjakan. Stage, kemudian kita commit. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Baru setelah itu kita push ya. Oke, push 4 commit ya to origin. Oke, dia push. Pastikan di GitHub sudah ada komitan tadi. Oke, ini ya ada ubah sidebar, konfigurasi bahasa, GRUD model prodi dan GRUD model fakultas. Oke, kita sudah berhasil melakukan pembuatan GRUD menggunakan G, teman-teman. Untuk latihan, silakan kalian melakukan GRUD pada wilayah, agama, status dosen, jenjang pendidikan, dan universitas. Sebelumnya, silakan kalian impor masing-masing script pada wilayah.sql dan lookup.sql. Kita buka php-admin, kemudian kita impor. Ya, kita pilih yang wilayah. Silakan kita impor. Impor wilayah ini agak lama ya teman-teman ya, karena ukuran datanya lumayan besar. Oke, sudah berhasil diimpor. Di sini ada wilayah ya teman-teman ya. Coba kalian klik, pastikan ada 91.000 row ya, yang berisi wilayah-wilayah di Indonesia berdasarkan data administratif dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian kita impor lookup1.sql yang akan membuat tabel agama, sudah ada isinya ya teman-teman ya. Kemudian jenjang pendidikan, sudah ada isinya. Kemudian status dosen, sudah ada isinya. Kemudian universitas, sudah ada isinya ya. Kemudian wilayah tadi. Silakan kalian lakukan pembuatan model dan GRUD pada agama, kemudian jenjang pendidikan, status dosen, universitas, dan wilayah. Silahkan kalian lakukan latihan, kemudian pastikan semua sudah berjalan ya. Jadi nanti pastikan agama sudah muncul ya teman-teman ya. Kalau kita lihat view-nya, kemudian kita mau edit, kemudian kita mau tambah, bisa aktif semua ya teman-teman ya. Kemudian wilayah, kemudian tadi apa, status dosen ya, kemudian jenjang pendidikan, kemudian universitas.
Kemudian jangan lupa kalian lakukan commit sehingga pada GitHub sudah muncul masing-masing CRUD ya untuk masing-masing model, kemudian ubahan untuk sidebar. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di video pembelajaran yang panjang ini. Saya ingin memberikan saran kepada kalian agar kalian pahami benar-benar cara menggunakan G untuk membantu membuat kode awal untuk model dan CRUD, sehingga akan memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pengembangan aplikasi. Selain itu, silakan kalian pahami dengan baik routing pada masing-masing aktivitas CRUD. Pemahaman yang baik pada titik ini akan sangat membantu pada codingan selanjutnya. Jangan lupa bantu saya untuk membuat konten-konten yang berguna dengan like dan subscribe. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.